Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami boleh melakukan segala aktivitas pada hari ini. Dan terima kasih karena Engkau sudah memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online hari Rabu pada pagi hari ini. Tiba saatnya untuk kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami setiap firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini, dan terlebih kami dimampukan untuk menjadi orang-orang yang sanggup untuk melakukan firman-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu serahkanlah kepada Dia. Serahkanlah kepada Dia. Dalam perjalanan hidup, itu biasanya kita pasti mengalami yang namanya tantangan, persoalan, permasalahan, ataupun hal-hal yang tidak mengenakan bagi kehidupan kita. Ya, jadi perjalanan hidup kita itu tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. Pasti ada cobaan, tantangan, permasalahan yang harus kita hadapi, yang sewaktu-waktu mungkin bisa menimpa kehidupan kita. Ya, kita pasti mengalami hal yang seperti itu. Ya. Namun di dalam firman Tuhan ini diajarkan bahwa apapun yang kita hadapi, baik itu persoalan, permasalahan, sakit penyakit, ya, kekurangan ekonomi mungkin, permasalahan dengan orang lain, permasalahan dengan diri sendiri, ya, entah itu di dalam rumah, atau di dalam tempat pelayanan di gereja, atau di tempat pekerjaan, atau dimanapun kita berada, sekalipun itu hal-hal yang bersifat negatif, kita jangan sungkan-sungkan untuk menyerahkannya kepada Tuhan melalui doa dan permohonan yang kita panjatkan kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang care, Tuhan yang peduli, Tuhan yang sanggup untuk memberikan pemecahan persoalan di dalam hidup kita, ya. Pemecahan persoalan di dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu bukanlah pribadi yang bersikap masa bodoh terhadap permasalahan yang kita hadapi. Mungkin kalau misalnya kita punya masalah dan kita cerita kepada orang lain, mungkin saja orang lain tidak peduli kepada permasalahan yang kita hadapi. Dia cuek, dia bersikap masa bodoh, dia mungkin berpikir lebih bagus saya memikirkan kehidupan saya, dan lebih bagus saya memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi tanpa mempedulikan kita. Bisa aja seperti itu, ya. Tetapi saya tidak menilai semua orang bersikap seperti itu, tidak. Ada beberapa yang mungkin memiliki cara pandang yang seperti itu. Tetapi berbeda dengan Tuhan, ya. Tuhan itu selalu care, selalu peduli. Bahkan Dia memerintahkan kepada kita untuk menyerahkan segala persoalan yang kita hadapi kepada Dia. Jadi kalau kita punya beban, ya, punya beban hidup, punya hal-hal yang membuat hidup kita itu menjadi tidak enak, ya, membuat hidup kita menjadi buruk, ya, kita jangan kecewa, kita jangan takut, kita jangan bimbang kepada Tuhan. Justru permasalahan yang kita hadapi harus kita serahkan kepada Dia, karena Tuhanlah satu-satunya pribadi yang sanggup dan mampu untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Oleh karena itu di dalam Filipi 4 ayat 6 itu dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir itu adalah suatu perasaan yang bisa membuat mental kita itu menjadi down, yang bisa membuat mental iman kita itu menjadi lemah. Nah, disinilah pertama Tuhan memerintahkan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Itu dulu. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut, ya. Jangan ragu, jangan mudah menyerah ketika kita sedang menghadapi permasalahan, walaupun permasalahan itu belum diselesaikan oleh Tuhan.
Yang penting sikap kita dulu, respon kita terhadap masalah. Itu menjadi kunci keberhasilan untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Respon kita, jangan khawatir tentang apapun juga, kata Tuhan. Bukan hanya satu dua hal saja, tentang segala hal yang terjadi di dunia ini yang kita alami, jangan khawatir. Itu perintah Tuhan. Tetapi bukan hanya sekedar jangan khawatir, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakanlah, artinya diserahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup dan mampu dengan kuasanya yang ajaib untuk menuntaskan permasalahan yang kita hadapi. Semua tergantung kepada kita. Apakah kita mau menyerahkannya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, atau kita menyerah terhadap permasalahan yang kita hadapi. Ya udahlah, emang udah kayak begini nasib saya, emang udah seperti ini yang harus saya hadapi dan terima. Nah, jadi seperti itu. Di dalam doa, permohonan, dan juga ucapan syukur. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan, kalau kita ingin membangun hubungan dengan Tuhan, lakukanlah melalui doa dan permohonan dengan sungguh-sungguh. Ada beban hidup, entah itu sakit penyakit, kekurangan ekonomi, ya, pandemi COVID-19 yang sekarang ini, ya, permasalahan yang tidak beres-beres, permasalahan yang itu aja, nggak ada permasalahan yang lain itu nggak beres-beres. Serahkan semua kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah jawaban kehidupan kita. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Semua tergantung dari respon kita. Kita harus meminta hikmat kepada Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di depan mata kita. Tentunya dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Permasalahan itu bisa membuat manusia itu menjadi menyerah, nggak mau hidup lagi di dunia ini. Bahkan kalau kita lihat ya, ada beberapa orang yang bunuh diri dikarenakan mengalami permasalahan yang berat. Jadi solusi yang dia lakukan untuk menghindari masalah tersebut adalah dengan cara membunuh diri. Mental anak Tuhan tidak seperti itu. COVID-19 belum selesai-selesai ya kan? Terus berdoa Bapak Ibu. Terus berdoa. Tuhan ingin supaya kita tidak jemu-jemu dalam berdoa, ya. Karena dengan berdoa di situ Tuhan akan menunjukkan kuasa dan caranya yang ajaib untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Jadi jangan khawatir tentang masalah yang kita hadapi. Nyatakanlah, serahkanlah kepada Tuhan setiap permasalahan yang kita hadapi. Jangan khawatir, jangan takut. Itu adalah mental yang harus kita bangun di dalam diri kita. Sesudah dibangun mental itu, maka kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri oleh Tuhan, karena Dia selalu menyertai kehidupan kita. Sekalipun COVID-19 masih terjadi di seluruh dunia, itu Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan punya rancangan yang indah untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 yang nanti pasti akan terjadi, bukan berdasarkan waktunya kita, tetapi berdasarkan waktunya Tuhan. Sama dengan permasalahan yang kita hadapi. Kalau permasalahan kita dalam waktu sehari, 2 hari belum beres, tetap berdoa, tetap serahkan kepada Dia dalam doa dan permohonan kita. Karena Tuhan akan menyelesaikan masalah kita dengan caranya yang ajaib, tentunya tepat pada waktunya Dia, bukan waktunya kita. Yang penting kita jangan khawatir dan serahkan semuanya kepada Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini sangat membawa berkat bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita diajarkan untuk tidak menyerah, tidak bimbang, tidak gentar terhadap badai persoalan yang kita hadapi. Karena kalau iman kita kuat, iman kita kokoh di dalam batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, apapun permasalahan yang kita hadapi,
kita tidak mudah tumbang, kita tidak mudah jatuh, tetapi kita tetap berdiri kuat di dalam iman kepada Tuhan. Dan kita diberikan hikmat oleh Tuhan, agar kita mampu untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mendapatkan berkat yang luar biasa dari perenungan firman-Mu ini. Ajar kami agar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap menyerahkan segala permasalahan kami kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang care, yang peduli, yang membuka hati untuk mau menolong setiap anak-anaknya yang sedang menghadapi permasalahan dan pergumulan yang berat. Karena di dalam Engkau Tuhan, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Bukan mau permasalahan kecil, mau permasalahan besar, semuanya bisa ditangani dengan kuasa-Mu yang ajaib ya Tuhan. Ajar kami agar kami membuka hati kami untuk tidak bimbang, tidak takut, tidak gentar. Karena dengan tidak takut, mental iman kami semakin ditumbuhkan oleh Tuhan. Dan ajar kami agar kami tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan, supaya Tuhan menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dengan cara dan waktu yang sudah Tuhan tentukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam menjalani aktivitas dan juga pekerjaannya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.